Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permana. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis desktop. Di mana tugas 3-nya itu adalah membuat program Java. Tapi di sini lebih kompleks ya. Jadi di sini petunjuknya pertama harus ada sebuah kelas abstrak, menu item, nanti di dalamnya ada nama, harga, kategori, terus ada metode abstraknya ya, namanya tampil menu. Lalu poin keduanya ada kelas turunannya. Nah, ini inheritance nih, pewarisan di sini ya. Menu item ini ada makanan, minuman, dan diskon. Di mana setiap kelas makanan dan minuman itu harus memiliki atribut tambahan, jenis makanan atau jenis minuman. Implementasi tampilkan menu. Lalu ada namanya kelas diskon, di mana kelas diskon ini memiliki atribut diskon yang tipenya double untuk metode dan mengimplementasikan metode tampil menu. Lalu buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan mengolah semua item menu. Nah, ini nanti ada kelas menu, terus ada pesanan, release, terus implementasi konsep inheritance ya, pewarisan, encapsulation dari membatasi akses ya, seperti private, penggunaan pengusulan exception. Kalau error biasanya dalam try catch, ada catch nanti exceptionnya masuk dalam sana. Lalu di sini harus ada menu-menu utama ya, tambah menu, tampil menu, pesanan, total biaya, memperhatikan diskon, menampilkan struk, terus keluar. Lalu ada implementasi input output. Jadi kita di sini akan mengimplementasikan operasi file ya. Dibaca file, nanti kan menunya dari menu restoran.txt itu ya. Lalu ada petunjuk tambahan untuk antar mukanya abstrak kelas jika diperlukan, gunakan polymorphism, struktur yang rapi. Baik, kita mulai. Jadi di sini saya sudah ada package baru, yaitu tugas 3, di mana tugas 3 ini seperti petunjuknya akan ada kelas menu item, di mana menu item ini akan mengimplementasikan tampil item. Tampil item ini kelasnya yang ini. Tampil item ini adalah sebuah interface yang memiliki metode tampil menu, di mana tampil menu ini akan berisi seperti ini jika ada di menu item. Jadi di menu item, ada menu tadi tampil menu, ada get nama dan get harga, set harga, get kategori. Nah, tadi kan setiap menu item itu memiliki mewariskan ya, ada minuman. Nah, kalau di minuman seperti ini, di tampil menunya ada get nama, get harga, jenis minuman. Ada makanan, di mana ditampil menunya override polymorphism untuk jenis makanan. Lalu ada diskon. Nah, diskonnya bedanya di diskon ini tipenya double sesuai petunjuk tadi. Lalu di sini bentuknya seperti ini. Nama presentasi diskon dikali 100%. Jadi akan polymorphism di sini dia tuh metodenya bisa berubah fungsi mungkin ya, atau berubah bentuk sesuai objek yang memanggilnya, seperti itu. Di sini ada kelas menu. Ini nanti akan ditampung seluruh menunya di sini. Ini hampir sama seperti tugas sebelumnya. Di sini ada get daftar menu, ada set daftar menu juga. Lalu ada pesanan. Untuk pesanan ini sama juga. Ada menu item yang dipesan, terus ada jumlah yang dipesan, nanti ada tambah pesanan seperti biasa. Hitung total biaya agak sedikit berbeda karena diskon di sini itu menggunakan metodenya apa tadi namanya tuh, implementasi ini ya, abstrak tampil menu ya. Jadi dia seperti menu nanti cara penggunaan, bukan pengalian nilai barangnya ya. Kalau sebelumnya kan nilainya berapa, lebih dari berapa,
mendapatkan diskon. Nah sekarang tidak seperti itu. Jadi nanti kita bisa bebas mendaftarkan diskon-diskonnya. Terus ada cetak struk, ini hampir sama seperti sebelumnya. Lalu ada simpan struk. Nah ini yang baru nih, ini untuk implementasi input output, dimana simpan struk ini setelah kita memesan nanti maka akan menyimpan sebuah nama file baru. Tadi saya sudah coba beberapa, ada sampelnya. Nanti disimpan sebagai file .txt, dimana struk yang sudah jadi akan disimpan ke sana. Lalu ada kelas utamanya yaitu main. Nah, dimana mainnya ini nanti dia baca menu restoran .txt pertama ya. Jadi di sini saya sudah ada menu restoran seperti ini bentuknya. Ada 2 makanan, 2 minuman, dan 2 diskon. Lalu nanti akan ada muat tampil simpan daftar menu. Di sini muat daftar menu ini akan memuat load ya, meload filenya. Lalu ada buat menu defaultnya, tampilkan menu utamanya, ada tambah item, terima pesanan, lalu muat struk contoh. Nah ini ada contohnya nanti, jadi kita tidak akan salah. Lalu ini ada exception, bisa digabung sebenarnya di dalam kelas. Baik, jika kita jalankan akan menghasilkan seperti ini. Coba kita running, ya seperti ini. Jadi pertama saya ada cek di sini untuk mengecek sebenarnya root project saya ada di mana. Ternyata dia ada di sini, menu restoran .txt. Jadi ini harus sejajar dengan project ini ya, src ini, bukan di dalam src tapi sejajar dengan src nya, maka dia akan bisa membaca menu restoran ini. Lalu yang pertama ada tambah item menu. Fungsi pertama tambah item menu. Nah tambah item menu ini seperti ini, makanan, minuman, diskon. Misalkan makanan, saya mau nambah pecel, harganya 5.000, jangan 5.000, 20.000. Nah ini masuk kategori jenis makanan apa, pecel ini. Dia itu sebenarnya sayuran ya, sayuran bisa masuk ke, tidak ada sebenarnya, masuk makanan berat deh, misalkan pakai nasi pecelnya, nasi. Nah seperti itu. Jika kita masuk lagi, kita bisa tambah lagi minuman, teh pucuk misalkan, harganya 5.000. Nah kalau minuman jenisnya seperti ini, dingin, panas, jus, ini kita bilang aja dingin. Lalu satu lagi kita tambah diskon. Diskon ini namanya diskon atau namanya opening. Opening ini diskonnya gede sekali. Misalkan saya buat 50% berarti 0,50 ya. Untuk mengeceknya bisa dengan cara pilih kedua ya, tampilkan menu restoran. Nah seperti ini, ada daftar menu restorannya. Nanti ada menunya, terus nanti ada harga-harganya, ada jenisnya, dan ada diskonnya. Lalu kita coba terima pesanan. Terima pesanan seperti ini, masukkan nama pesanannya. Misalkan saya pesan pecel 5, lalu saya pesan teh pucuknya 5 juga, lalu saya tambah diskon opening nih, diskon apa ya, opening aja biar 50%, satu seperti ini. Sama, polanya harus sama, tapi nanti perlakuannya akan berbeda. Terus tambah kopi hitam 2. Oh tidak teman karena harus pakai spasi ya, atau seperti itu dulu deh, 3 dulu saja. Kopi hitam boleh, kopi hitam 1 ya. Selesai. Nah maka akan muncul struk pembayaran di mana itemnya tadi ini 5 kopi hitam 1 dikalikan subtotal dapat diskon 50% untuk penerapan yang tadi. Jadi grand totalnya adalah 70.000. Struk ini berhasil disimpan ke file. Nah ini dia ada di file sini nih, ini bisa kita refresh. Nah masuk 99, lalu kita bisa melihat dengan pakai fungsi menu keempat. Nah kita harus ketikkan struk
644 756 37199 .txt akan muncul struk yang tadi seperti itu. Lalu untuk tadi kan kita ada tambah-tambah menu, untuk men-save-nya kita harus pilih menu 5 keluar program ya. Nah, jadi daftar menunya berhasil disimpan di menu restoran.txt. Jangan lupa di refresh. Nah, ini ada terpecah terpucuk apa nih. Kalau yang ini bentuknya seperti ini. Ini harusnya saya sudah menerapkan kelas menu pesanan ya, inheritance-nya, pewarisannya, encapsulation yang tadi seperti private, tipe-tipe private yang dimana kelasnya itu tidak bisa asal diakses ya, jadi hanya di kelas membatasi akses atribut kelas. Pengecualian sudah, menunya sudah, implementation. Nah, semoga saya sudah memenuhi poin-poinnya. Jadi itu untuk tugas 3 saya di pemrograman berbasis desktop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.